Di sini aku akan menjelaskan tentang matcha. Di sini ada yang tahu tentang matcha? Tahu. Suka. Oke. Kalau proses pembuatannya ada yang tahu atau enggak? Oke. Jadi sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Inyaman Adi dari bawah dengan NIM 25020202147. Cagiawi. Oke. Next ya. Dan pengertian tentang matcha dulu ya. Match. Ada di mana? Depan. Oke. Matcha itu berawal dari teh hijau. Teh hijau, bubuk teh hijau yang dibuat jadi bubuk. Terus, kata matcha itu diambil dari kata Jepang yang match yang berarti menggiling dan cha yang berarti teh. Oke. Jadi ngerti kan? Maksudnya matcha? Matcha itu adalah Teh yang digiling. teh yang digiling menjadi bubuk dan berubah jadi matcha. Oke. Next ya. Tahu nggak nama dari daun teh itu? Ya, kan namanya. Ya, Chimera sinensis yang dikembangkan di Jepang ya. Jepang. Maksudnya ini proses dari pembuatan matcha tersebut berawal dari matcha yang kering dihaluskan, kemudian digiling dan dibuat menjadi minuman matcha yang menjadi tradisi dari Jepang. Yang dipakai itu alatnya itu kesin yang berasal dari bambu. Oke, next. Sejarah dari matcha. Ada yang tahu kan tentang sejarah matcha? Tahu kan? Menurut kalian matcha itu berawal dari mana? Pasti kalian depannya Jepang kan? Maksudnya dari negara apa? Cina. Asalnya Indonesia. Oke. Kok bisa dari Cina? Menurut Rina gimana? Apa? Teh Cina teh diet. Oke. Ada yang tahu lagi? Teman-teman aku sebelah kanan saya. Ada yang tahu? Oke, kita next saja lihat ya. Oke, Cina itu berawal dari Cina. Ini sebelum jadi matcha di Jepang itu di Cina di abad ke-8 dari teh hijau yang dipakai oleh biksu untuk media meditasi mereka agar rileks dan tenang. Oke. Kemudian dibawa ke Jepang oleh Biksu Zen di abad ke-12 yang bernama Eisen. Itu dia ngenalin teh hijau itu di Jepang dengan prosesnya yang digiling untuk merealisasikan orang-orang yang biasanya itu yang berawal dari di zaman abad ke-12 itu yang biasanya itu belum ke bagian bawah ya, itu masih orang tinggi-tinggi kayak raja-raja tinggi-tinggi di Jepang lah berawal itu untuk
di era Hamakura abad ke-13 itu udah ke orang-orang yang dari samurai. Orang samurai itu dia ngembangin lagi tuna maca. Kemudian dan digunakan dalam upacara minum teh Jepang yang bernama Chayu. Dan ini jadi populer di dunia ya, maca itu ya, yang kalian sudah pada cobain. Oke. Next, proses pembuatan maca. Ada yang tahu nggak? Belum sebelum kegiling. Oke. Sebelumnya itu lagi Disedot si bapak es minum. belum itu Rina. Oke, nggak ada tahu ya? Oke, yang pertama itu teh itu akan ditutupi dulu sebelum proses penganenan. Ditutup agar tidak melakukan fotosintesis dan warna daun teh itu tetap berwarna yang pekat hijau selama 20-30 hari sebelum pemanenan. Oke. Kemudian baru diproses dengan panen secara detail pucuknya teh, dan kemudian dilakukan pengukusan dan pengeringan di tempat terbuka agar zat air dari daun teh itu hilang menjadi kering dan kemudian dilakukan penggilingan dengan alat penggiling yang ada yang tahu nggak alat penggiling ini? Yang tahu ada di Ya, seperti itu alat penggilingnya. Biar dibuatnya penggiling biar halus dan baru berubah menjadi sebuah teh maca hijau. Oke, berikutnya kandungan zat yang berada di maca. Itu ada antioksidan tinggi, kafein alami. Kafein alami itu bisa untuk kalian yang nggak suka kopi bisa minum maca ya, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan juga. Terus ada retin, atau meningkatkan fokus kalian dalam sesuatu kegiatan, dan memiliki vitamin A, C, dan D. Oke, kemudian ada manfaat maca. Di sini ada 5 manfaat maca. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan energi. Kemudian membantu deteksiran tubuh. Kemudian menjaga kesehatan jantung, membantu pembakaran lemak. Yang membakar lemak bisa dengan minum aja. Oke. Meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian ada berbagai olahan maca ya. Di sini kalian suka yang mana ini? semua. Oke, ada maca latte yang biasa di coffee shop atau ada es maca, kue maca, es krim maca, kemudian dessert maca, dan minuman kekinian yang berbasis maca. Kemudian efek samping di maca itu ada efek sampingnya juga. Kalian harus tahu. Kalau kalian terlalu banyak minum maca, mengkonsumsi maca berlebihan, bisa membuat gangguan tidur. Kayak kalian tuh susah tidur. Makanya jangan minum maca malam-malam hari, nanti susah tidur. Kalau mau gadang boleh minum maca ya.
terus sakit perut dan mual. Oke. Mohon dibatasi untuk minum air, boleh aja sehat, namun harus ada batasannya. Dan kesimpulannya, maca adalah teh hijau bubuk khas Jepang yang berawal dari Cina, dibawa oleh bisu, dan kaya manfaat bagi kesehatan, memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi, dan perlu dikonsumsi secara bijak dan jangan berlebihan. Oke? Sekian